Selamat pagi, shalom bagi kita semuanya, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus. Semoga kabar kita pada pagi hari ini kabar baik dan kabar sukacita. Firman Tuhan bagi kita diambil dari kitab Roma pasal 2 ayat 1. Karena itu, hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Di bahini dang dapat tudingan ho ale jolma sidagu uhu, ai dirimdo diuhumi ho dinani humammu dongammi, ai sumatu nabi nahen naido pabahen mi ho na mangukumi. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara, di tengah-tengah kehidupan kita di dunia ini, banyak manusia yang berusaha untuk mengubah dunia ini atau mengubah orang lain. Tetapi kita sebagai manusia jarang sekali untuk melihat dan mengubah diri kita sendiri. Menghakimi berarti menyatakan orang lain bersalah. Menghakimi berarti bahwa kita menilai orang lain, dan berbeda dengan menegur. Menegur berarti dilakukan dengan tujuan untuk memperbaiki supaya hidupnya lebih baik. Tetapi menghakimi adalah menyatakan orang bersalah. Dalam firman ini dikatakan bahwa ketika kita menghakimi orang lain, bahwa kita juga tidak bebas dari salah. Ketika kita menghakimi orang lain, bahwa itu adalah sudah merupakan pelanggaran dan dosa kepada Allah. Dan penghakiman itu adalah hanya milik Allah. Mengapa manusia tidak dapat saling menghakimi? Karena manusia semuanya adalah telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jangan menghakimi ini juga berarti bahwa kita tidak peduli dengan kesalahan orang lain. Seolah-olah bahwa itu adalah privasi orang lain dan bukan urusan kita. Itu bukan yang dimaksud dalam firman ini. Sikap menghakimi yang dimaksudkan di sini adalah lebih kepada sikap yang fanatik dan agresif terhadap dosa-dosa orang lain, tetapi toleran terhadap dosa-dosa sendiri. Yesus tidak melarang kita untuk mengkritik kesalahan orang lain. Jika kita melihat dalam Alkitab, Yesus seringkali mengkritik orang-orang Farisi. Yang diajarkan oleh Tuhan Yesus sebenarnya adalah untuk tidak mencari-cari kesalahan atau kelemahan orang lain untuk menjatuhkannya, supaya kita tidak mencoba-coba dan mencari-cari, bahkan berusaha untuk mencari-cari kesalahan lain supaya dia jatuh atau supaya dia mendapatkan hukuman. Di dalam nats ini bahwa kita diajak supaya kita jangan terlibat di dalam hal menghakimi. Bapak Ibu Saudara-saudara, karena kemajuan teknologi pada saat ini, bahwa kita sering sekali juga terlibat dalam menghakimi orang lain. Ketika kita pernah menonton berita bahwa seseorang yang ditilang oleh polisi, lalu karena ditilang, lalu dia tidak terima dengan apa yang diperbuat oleh polisi, lalu dia merusak sepeda motornya, menjatuhkan sepeda motornya, bahkan merusak. Dia tidak terima dengan perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh yang berwajib. Padahal sebenarnya dia adalah memiliki kesalahan, tidak bawa helm dan tidak bawa surat-surat. Nah, dia tidak terima dengan tindakan itu, dan dia hanya melihat bahwa kesalahan itu adalah di pihak yang berwajib yang memberikan tindakan kepada dia. Padahal dengan sangat jelas bahwa dia telah melakukan kesalahan
tidak memakai helm dan tidak bawa surat-surat. Sering sekali juga terjadi di tengah-tengah kehidupan kita hal yang demikian, bahwa kita sering melihat kesalahan orang lain, tetapi kita sangat jarang untuk melihat kesalahan-kesalahan yang kita perbuat dalam kehidupan kita. Di dalam firman ini dikatakan, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri. Karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama. Artinya bahwa sama-sama di tengah-tengah dunia ini kita pasti pernah melakukan dosa dan pasti pernah melakukan kesalahan. Kalau kita sama-sama bersalah dan berdosa di tengah-tengah dunia ini dan di hadapan Allah, maka kita tidak boleh menghakimi. Tidak boleh mencari-cari kesalahan, tidak boleh mencari-cari dosa orang lain supaya dia mendapatkan hukuman. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, sering sekali bahwa kita menempatkan diri kita pada posisi yang benar dan orang lain dalam posisi yang salah. Dan kalau kita melakukan kesalahan, jarang sekali bahwa kita mengakui kesalahan kita dalam kehidupan kita. Nah, sering sekali kita menilai orang lain menurut tolak ukur pikiran kita, sehingga kita jatuh kepada penghakiman dan mencari-cari kesalahan orang lain. Oleh karena itu, bahwa penghakiman adalah hanya milik Allah. Hanya Allah yang berwenang untuk melakukan penghakiman. Hanya Allah yang berhak untuk menghakimi. Karena ialah Allah yang maha kuasa, satu-satunya hakim yang jujur, yang benar dan adil dalam penghakiman. Karena itu, bahwa hidup kita di tengah-tengah dunia ini, kita diingatkan firman Tuhan pada saat ini, supaya kita tidak menghakimi orang lain, tidak mencari-cari kesalahan orang lain, tapi mari kita mengintrospeksi diri, melihat diri kita, supaya kita jangan lebih banyak melihat kesalahan orang lain, tapi kita bisa mengintrospeksi diri bahwa kita juga adalah orang-orang yang pernah atau bahkan melakukan kesalahan dan dosa dalam kehidupan kita. Semoga kita semuanya bisa hidup tidak menghakimi dan kita hidup sesuai dengan kehendak Allah, dan kita menjalani kehidupan kita dalam satu hari ini dalam sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan. Selamat pagi bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.